Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Azmi Ghasani. Seperti biasa, saya akan menceritakan hasil literasi saya, di mana kali ini saya sudah membaca tentang wawasan Al-Quran dari satu desa satu hafiz Provinsi Jawa Barat karya Jamiatul Qura wal Hufaz pada tahun 2020. Di sini saya akan menceritakan tentang Asbabun Nuzul. Oke teman-teman, menurut bahasa, asbabun nuzul berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu asbabun yang berarti sebab atau karena, dan yang kedua adalah nuzul yang artinya turun. Sehingga asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Menurut Subi Al-Shalih, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat dari Al-Quran yang memberikan jawaban terhadap sebab itu atau menerangkan hukumnya pada masa kejadian sebab itu. Oleh karena itu, jika asbabun nuzul diartikan sebagai sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, maka semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzulnya. Karena tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk mentransformasikan umat Nabi Muhammad SAW dari zaman Zahiliyah ke arah yang lebih baik, sehingga kita senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mengutip dari pengertian asbabun nuzul menurut Subi Al-Shalih tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa asbabun nuzul itu ada kalanya berbentuk peristiwa, ada kalanya juga berbentuk suatu pertanyaan. Di mana asbabun nuzul yang berbentuk suatu peristiwa tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu peristiwa yang berupa pertengkaran, seperti kisah turunnya Quran Surat Ali Imran ayat 100, di mana pada saat itu bermula dari perselisihan antara kaum Aus dan Khazraj, sehingga turunnya Quran Surat Ali Imran ayat 1 tersebut yang memerintahkan untuk menjauhi perselisihan. Nah, yang kedua yaitu peristiwa yang berupa kesalahan yang serius, seperti kisah turunnya Quran Surat An-Nisa ayat 43, di mana pada saat itu ada seorang imam sholat yang sedang dalam keadaan mabuk. Ia salah mengucapkan surat Al-Kafirun, sehingga turunlah Quran Surat An-Nisa ayat 43 itu yang memerintahkan untuk menjauhi sholat ketika dalam keadaan mabuk. Nah, peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa yang berupa cita-cita, seperti contohnya kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang menginginkan makom Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tempat sholat, di mana kisah tersebut termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Yang kedua, asbabun nuzul yang berupa pertanyaan, di mana asbabun nuzul yang berupa pertanyaan tersebut juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pertanyaan berupa masa lalu, seperti Quran Surat Al-Kahfi ayat 83. Yang kedua, pertanyaan tentang masa yang sedang dilakukan atau masa yang sedang berlangsung pada saat itu, seperti Quran Surat Al-Isra ayat 85. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan tentang masa yang akan datang, seperti Quran Surat An-Nazi'at ayat 42. Oke teman-teman, untuk saat ini mungkin itu yang dapat saya ceritakan dari hasil literasi saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.